Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita berdoa, kita foto bersama dulu ya untuk yang hadir. Silakan dibuka kameranya. Kak Krismin, boleh silakan difoto. Nggak apa-apa Kak Venus. Sudah? Oke, siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu kepada Kak. Ini yang nggak rame di mana nih Kak Venus lagi di kantor rame. Kak Ari gimana? Kak Ari boleh pimpin doa kita pada hari ini? Halo Kak Ari. Sepertinya nge-freeze ya Kak Ari. Kak Alberto. Ada Halo suara Kak mesin Alberto. tuh Kak, kedengaran Kak? Kedengaran tapi nggak apa-apa. Silakan dipimpin Oke. doanya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alberto. Selanjutnya saya izin share screen ya. Baik, salam dan bahagia. Saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Gak ada suaranya. Saya coba masuk ya. Kabar baik Kak. Alhamdulillah baik. Coba masuk dulu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya kesepakatan bersama seperti biasa. Menyalakan kamera ya, usahakan kita menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian like raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya izin melanjutkan, ini adalah sesi terakhir dari modul 2.1 ya kakak-kakak. Jadi dari modul 2.1 itu ada 3 kali pertemuan, pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, dan ini adalah pembelajaran ketiga dengan judul yang sama, yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Begitu. Namun pembahasannya berbeda-beda ya, kegiatan belajar kita juga berbeda-beda. Pada pembelajaran 1 dan 2 kemarin, kita sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Dan ini akan kita lebih matangkan kembali hari ini ya. Jadi kita akan membahas terkait konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak selama 2 JP atau 90 menit. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta kalian untuk kali ini tuh cukup mudah sebenarnya ya. Ini kakak-kakak diminta untuk berbagi praktik baik yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah maupun inspirasi ke depannya itu mau ngajarnya seperti apa begitu kakak-kakak. Kira-kira bisa dipahami untuk tujuan kita hari ini kakak-kakak? Boleh kasih emoticon ya.
Oke, baik. Sebentar. Selanjutnya agenda maaf. Agenda kita pada sesi ini ada 3 kakak-kakak. Yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah ini yang saya bilang kemarin ada saya kirim ya, kirim buku sebagai referensi. Lalu apakah ini saya nge-freeze nggak ya? Kayaknya belum berjalan ya. Saya udah sampai slide selanjutnya, ini masih slide halo Bapak Ibu ya? Belum Kak. Belum berjalan? Iya masih halo Kakak. Bapak. Oh. Belum berjalan Kak. Siap, bentar. Oke ya. Baik, jadi agenda kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Jadi setelah kakak-kakak menuangkan ide-ide terkait praktik baik, habis itu kakak-kakak itu akan berbagi ya, akan presentasi gitu. Kemudian yang terakhir seperti biasa kita ada sesi refleksi. Selanjutnya kita akan review singkat terlebih dahulu terkait materi di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kemarin ya kakak-kakak. Apakah ada yang bisa membantu saya untuk menyebutkan 9 aspek pembelajaran efektif? Silakan, boleh open mic ya. Atau mungkin nanti bisa saling bantu, misalnya apa lagi gitu boleh ya. Silakan Kak Alberto. Apa saja aspek? Saya yang pertama Kak. Siap, apa tuh? Tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, yang kedua siapa? Selain tujuan pembelajaran, nggak harus urut ya, boleh. Setelah tujuan pembelajaran apa lagi? Halo? Ayo, siapa lagi kakak-kakak? Tadi Kak Alberto sudah menyebutkan 1 tujuan pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran harus ada apa lagi di dalam pembelajaran efektif? Gerakannya masih ingat Kak Alberto gimana gerakan tujuan pembelajaran kemarin? Langsung ya, maju. Oke, baik. Selanjutnya apa lagi? Silakan Kak Vinus, mungkin apa Kak Vinus? Selain tujuan pembelajaran, boleh acak ya? Nggak harus urutan 9 itu. Kak Krismin, terus Kak Ansel, Kak Ari, Kak Juni, silakan. Apalagi 9 aspek pembelajaran efektif atau 9 aspek yang harus ada di dalam pembelajaran kita supaya pembelajaran kita bisa disebut sebagai pembelajaran efektif. Oke, Kak Krismin menjawab keaktifan siswa ya. Keaktifan siswa itu atau keterlibatan aktif siswa boleh itu nomor 2. Selanjutnya silahkan open mic boleh atau nulis di kolom chat boleh ya. Apalagi sudah ada tujuan pembelajaran, keaktifan siswa, terus apa lagi? Baik, apa kriteria atau apa aspek yang harus ada di dalam pembelajaran kita supaya pembelajaran itu disebut sebagai pembelajaran efektif? Tadi Kak Alberto sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, kemudian Kak Vinus ya menyebutkan ada keaktifan siswa. Kak Alberto dan Kak Vinus boleh ya menjawab lagi. Selain tujuan pembelajaran dan keaktifan siswa itu apa lagi? Oh ya, oke, adanya umpan balik. Oke, umpan balik ini maksudnya dari kita ya. Jadi kalau misalnya siswa sudah melakukan tugas, bagaimana kita ngasih feedback ke mereka. Oke, Kak Alberto lagi ya, pengajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, sudah ada 4 ya, masih 5 lagi. Keselamatan, oke ya, ini keselamatan. Selanjutnya,
Nah, ini kok cuma Kak Pinus sama Kak Alberto ya? Halo, yang lain bagaimana? Oke, Kak Krismin, apa lagi? Penilaian dan evaluasi. Oke, sudah ada 5 tujuan, keterlibatan, diferensiasi, umpan balik, keselamatan, penilaian dan evaluasi sudah 6. Oke, apalagi kakak-kakak, 2 lagi yang belum disebutkan. Penjelasan, penjelasan dan demonstrasi ya. Adanya penjelasan, kemudian ada demonstrasi. Ya, 7. Satu lagi satu lagi kakak-kakak. Komunikasi efektif ya. Baik, coba kita sama-sama mempraktekkan ya dengan gerakannya gitu. Yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua keterlibatan aktif siswa, kemudian pengajaran diferensiasi, terus ada pemrograsan dan pentahapan konten. Oke, kemudian ada penjelasan dan demonstrasi demonstrasi keterampilan, kemudian ada umpan balik, selanjutnya ada komunikasi efektif, selanjutnya ada penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah adanya keselamatan ya. Kalau pembelajaran kita sudah ada 9 unsur ini, berarti sudah bisa dikatakan pembelajaran kita efektif ya kakak-kakak. Kemudian ada 4 kriteria. Kalau 4 kriteria kemarin, siapa yang mau menyebutkan apa nomor 1? Kak Krismin, coba Kak Krismin hadir kan ya waktu ini 4 kriteria. Nggak ada suaranya Kak Krismin, kenapa ya? Apa saya yang bermasalah? Oke. Ya, punya Kak Krismin tidak ada suaranya. Yang lain coba bersuara, atau jangan-jangan saya, atau jangan-jangan device saya yang error. Tes Kak, aman Kak, aman. Oh, tes aman. Siap, aman Kak. Suara Kakak jelas. Siap. Atau kita sebutkan sama-sama ya 4 kriteria. Sebenarnya kita boleh ya, bukan tentang gerakannya gitu. Yang penting kita mengerti, kita paham gitu. Kriteria pembelajaran efektif. Yang pertama itu ada berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemarin berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa ya. Kemudian memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke, yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, baik, itu kita review ya. Itu baru pembelajaran 1. Kalau pembelajaran 2 kemarin kita bahas tentang, kita kan diskusi ya kakak-kakak, terkait apa saja tuh? Kelompok 1 kemarin bahas tentang apa? Kemarin kelompok 1 itu ada Kak Nina ya, tapi Kak Nina lagi ya Allah. Kak Suhartini, tapi nampaknya Kak Suhartini belum ada ya. Jadi kelompok 1 kemarin itu bahas tentang cara menyajikan pembelajaran yang efektif gitu ya kakak-kakak ya. Ada skala ice breaking, ada permainan-permainan gitu ya, bahkan kita sudah mendapatkan perhatian murid gitu. Kemudian yang kedua itu yang dibahas oleh kelompok 2 itu tentang pentahapan dan pemrograsan konten atau organisasi penugasan ya. Terus kemudian yang ketiga itu terkait apa kakak-kakak kemarin yang ketiga? Syarat pembelajaran Kak? Iya, benar. Cuy itu. Cuy.
Ya, kemarin kita sudah belajar tentang tahapan konten, tentang cuek, tentang cara menarik perhatian murid. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan lagi terkait berburu referensi penyajian tugas gerak. Ini maksudnya itu kakak-kakak nanti berdiskusi. Jadi kita akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di dalam kelompok itu kakak-kakak masing-masing saling berdiskusi. Ada pertanyaan-pertanyaannya, bentar ya. Saya jelaskan dulu langkah-langkah kerjasamanya nanti. Yang pertama nanti kan kita akan terbagi menjadi 3 kelompok, kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke room utama. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu bentuk ininya ya. Tugasnya. Bentar. Kak Nina sepertinya ada izin apa ya di kolom chat. Saya belum cek soalnya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita ketemu tatap muka ya kakak-kakak. Nanti setelah tatap muka ada lagi karena kan kita totalnya ada 19 kali pertemuan dan ini sudah ke-11. Jadi nanti setelah kita bertemu luring itu ada 8 kali lagi pertemuannya. Semoga kita semua sukses ya di program ini. Jangan sampai ada yang tumbang, ada yang mundur gitu ya. Kita sudah berproses cukup lama bersama-sama. Saya akan share. Nah, jadi ini juga sudah ada Google Doc-nya ya. Sudah ada Google Doc-nya. Di sini mau kemana? Oh ya, di sini nih nanti sama ya, kelompok 1, 2, dan 3 itu sama ininya. Sama kertasnya gitu. Cuma nanti ada di sini ada kelompok 1 sudah disediakan. Di sini ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik, menetapkan tanda. Ini boleh ya kakak-kakak itu tentukan temanya. Jadi maksudnya ini akan berkaitan dengan pembelajaran apa supaya jelas gitu kan. Jadi kan misalnya di bola tanda-tanda yang bisa kakak sampaikan tuh seperti apa gitu. Jadi kalau kakak-kakak terlalu luas nanti malah jadi bingung gitu. Jadi boleh ditentukan ini kira-kira mau terkait pembelajaran apa gitu. Selain kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi kayak misalnya sebenarnya RPP-nya itu outdoor, tapi ternyata saat hari H itu hujan. Jadi bagaimana kakak-kakak akan mengatasi hal itu gitu. Itu misalnya satu contoh itu boleh. Silakan pokoknya sebanyak-banyaknya bayangkan kondisi-kondisi yang bisa kakak-kakak selesaikan gitu. Kemudian yang C itu terkait memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bagaimana caranya? Kemudian penggunaan waktu yang efisien, itu bagaimana caranya? Setelah yang tadi mencari perhatian murid, yang kedua itu terkait menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, ini yang tadi saya di room chat, itu modul 2.1 itu ada ya, bagaimana cara-cara menahapkan konten dan bagaimana sih aspek penugasan, organisasi penugasan gitu. Ini bisa ditulis di sini. Atau cuek pembelajaran. Yang pertama itu mungkin bisa salah satunya dengan ice breaking atau dengan metode pembelajaran yang asik ya. Oke, gambar saya hilang. Oke. Nih, ada keterampilan gerak yang diajarkan. Ini bisa ditulis misalnya di sini mungkin gerak lokomotor.
di bawahnya gerakan lokomotor, atau mau langsung kakak-kakak sebutkan misalnya itu sepak bola atau voli atau permainan tradisional juga boleh. Nah, isyarat atau cu yang digunakan tuh apa di dalam itu gitu. Ini ada 2 kegiatan ya kakak-kakak tiap kelompok nanti yang bisa diisikan. Kemudian ini untuk kelompok 2 isinya sama. Nanti kelompok 2 silakan akses halaman kedua, kelompok 3 akses halaman ketiga. Oke, kakak-kakak kira-kira udah paham belum tugasnya? Halo Kak Nina, siapa lagi yang baru bergabung? Kak Nina, terus siapa lagi? Kak Nisa baru gabung, kita kebanjiran ini loh. Ya Allah, ternyata Batang Tarang ya? Tayan atau Batang Tarang? Selutut Batang di dalam Tarang rumah nih Kak. banjir. Dari subuh. Ya Allah, luar biasa ya. Iya. Maaf saya tadi nggak buka WA jadi nggak baca. Iya. Tapi saya ada lihat gitu, Kak Nina kirim pesan di grup. Iya. Ya Kak Nina, jadi setelah ini kita mau diskusi di kelompok, waktunya 40 menit. Itu ada 3 pembahasan. Yang pertama itu tentang cara menarik perhatian siswa. Yang kedua itu tentang cara pentahapan konten. Terus yang ketiga itu tentang isyarat yang digunakan. Dan di situ tuh harus ditentukan, itu kira-kira kakak-kakak milih kegiatannya apa. Misalnya sepak bola boleh, atau pembelajaran senam lantai, atau terserah kakak-kakak sekalian nanti didiskusikan. Nah baru nanti ditentukan isyaratnya bagaimana gitu, isyaratnya apa saja. Bisa kita masuk ke room kakak-kakak? Oke ya Kak Krismin. Baik. Nanti saya akan kirim di room chat masing-masing grup dan juga di grup WA gitu. Takutnya saya nanti terlambat masuk ke room masing-masing, bisa lihat di grup WA untuk tautan tugasnya. Noyan hujan ya. Semoga tetap bisa ikut ya. Mati lampu apa enggak tuh? Mati lampu enggak Kak Krismin? Ini nanti yang di room utama berarti yang di room utama nanti berarti kelompok 3, sedangkan di breakout room 1 dan breakout room 2 berarti kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya. Nah, ada berapa orang nih? 14 orang. Berapa? Minus pindah. 14 dikurang 2. Masya Allah, susahnya cancel ke sini. Ini 3 orang. Ini 4 orang. Oke. Ada apa sih? Dia suka kali main tuh. Ada kue.
Di tas ibu ada kayaknya. Cari sini. Ada good time. Lok Alberto. Alberto di sini 4 orang ya berarti ya. Iya kak. Boleh sekali sudah boleh ya dilanjutkan diskusinya. Siap. 5 orang nih kak ya. Kak Anselmus, Kak Venus, Kak Sebenarnya Ari, enggak, Kak sebenarnya Kuno. hanya 4. Oh, Hanya 4 tapi kayaknya ada yang belum masuk ke roomnya. Itu sebenarnya udah ada undangan tuh. Mungkin posisinya sedang tidak ada di ini. Kak Venus tidak ada undangan kah? berarti di Kalau Kak sini. Venus tidak undangan berarti memang di sini. Oke, Kak Berarti Kak Venus. Venus itu ada di room utama ini ya. Berarti kelompok 3 kak ya. Heeh. Kak Kak Lisa, Ari Putra ada undangan nggak? Ada undangan untuk masuk room nggak? ada saya kan menggunakan HP sama laptopnya, yang di laptop cuma dengan Kak kedua aja, kedua. Oh, berarti Kak Juni yang sebenarnya harusnya di room lain. Mungkin beliau belum ada di depan laptop. Jadi di grup ini itu ada 4 orang ya, Kak Alberto, Kak Ansel, Kak Vinus, sama Kak Ari Putra. Oh iya iya iya. Jadi saya keluar nih Kak. Kak Venus, kita mulai kah? Wajah. Kemarin telaju kami. Enggak, Kak Suartini telaju. Diam katanya, langsung kena mental tanya Ansel. Dia bilang ke saya, kena mental langsung kau. Oke. Dari mana nih? Dari mana nih? Kita kelompok 1 kah? Ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kak Ari Putra. Kak Ari sini tadi kan? Siap siap. Putra. Ini besok tanggalnya pada PP Kak ya? Iya kak. Ingat. Serius. Ayo kak, siapa yang ngerjain nih kak? Kena mental Bapak kayak Chris. kemarin lagi. Mendapatkan pertanyaan dari peserta didik. Mendapatkan tanda atau prosedur. Kita tulis apa nih? Anda. Dilo. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mendapatkan tanda atau prosedur. Apa contohnya tadi itu? Yang kalau yang kemarin tuh sih, ini kayak kita mau langsung ke materi apa katanya tadi tuh. Wah, Mana anak materinya Kak Alberto ya? kita cari sendiri, maksudnya kita mau materi apa gitu, kemudian mendapatkan tanda dari peserta didik ini yang menetapkan tanda apa, prosedurnya kita kayak mana gitu. Kayak yang kemarin tuh kan I say hello, you say ha, kayak gitu. Cuman nggak tahu yang ini kok. Kalau masih belum paham betul tadi itu. Ya. Kak Pinus ada dapat ilham. Dilo. Oke. Saya buka yang dibagi itu. Dia materi.
halaman 25. Jadi gimana ya Kak Ber ini? Menetapkan tanda. Mau lihat pertanyaannya aja nggak bisa nih. Gimana sih Kita maksudnya itu tadi? kita langsung ke misalnya kayak langsung tulis nih kegiatannya apa, contohnya gerakannya itu seperti apa, atau contoh prosedur langkah-langkah itu seperti apa, itu sih katanya tadi itu menentukan tanda semua. Nomor satu nih yang masih itu nih yang nomor satu. Bisa sih lihat Oh, yang itu mereka. kalau mengatasi faktor lingkungan. Itu apa? Kalau dapat tulis langsung ya, Hmm. memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mendengar yang dan melihat itu mungkin kalau kita kasih anu kali ya, kayak ini kan mendapatkan perhatian. Mungkin kayak kita tepuk satu, mereka tepuk dua, kan mereka Hmm. tuh mendengar dan melihat. Enggak kah gitu ya? Bisa itu Kak, kan waktu kita berbicara kan juga mereka mendengar gitu kan. Tepuk satu, Jadi kita langsung konsen kan mereka kan mendengar dan melihat. ya. Gitu aja ya. Saya coba tulis nomor yang C-nya nih. Melakukan Ini Kak Alberto break. apa Kak Clara yang nulis? Tulis ya? Saya nulis yang ke C. Nanti boleh coba cari kakak Kak Ari, Kak Kak Venus. Nah, itulah saya ini materinya apa nih Kak? Oh, Baru masuk juga tadi. kakak bisa lihat Kemarin kah nggak bisa. di dokumennya nih, Kak Ari? Ah, nggak bisa lihat dokumennya kemana coba kirimkan. Oh, enggak bisa. Ah, Kakak lihat HP ya? nggak pakai laptop juga sih nih. Saya kirim. Cuma linknya Kak Alberto kirim. Ya, ini saya pinjam ruangan ya. Kakak bisa lihat di chat grup? Chat grup Enggak, maksudnya chat di Zoom nih. Kolom chat bisa? bisa. Tapi nggak ada Saya nih chat kirim. di grupnya. Bentar. Di linknya nih. Tadi tuh ada. Itu Google Doc lah dipakainya. Udah ada kakak? Udah ada. Melakukan. Kalau Kita itu yang mana tadi? yang ketiga kak, kita di Oh, kolom ketiga. di Gitu. ya ketiga. Enak. Melakukan permainan kan namanya ya. Kalau yang tepuk satu mereka tepuk dua tuh. Ice breaking. Ice breaking ya. Ice kah tulisannya? Ice. Ice. Breaking K-nya dua kah? Nggak tahu saya nih. Nanti ya kalau salah. Ice breaking. Saya yang C Kak. Alberto saya yang C atau yang mana nih? Saya tulis yang C kak. Yang nomor satu itu. Saya lagi ngerjakan yang memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kelompok 3 kak ya. Ya. Guru tepuk satu.
Dua kali. Dia harus dua-dua kan ya? Enggak banjir di ini. Enggak banjir. Aman. Saya mengisi pulsa Telkomsel, nanti mati lampu nih, nggak ada sinyal. Penahapan konten dan aspek organisasi komunikasi. Apa lagi ya? Saya kerjakan yang nomor 2, yang pertama selalu sikap lili urutan pengajaran wilayah persebaran garing terlontar. Menjelaskan peraturan pembelajaran. Penggunaan waktu yang efisien, caranya apa nih? Penggunaan waktu yang efisien. Apa deh? April. Del,
Penggunaan waktu yang efisien tuh gimana maksudnya tuh kita itu kah membagi kelompok kali ya. Yang nomor apa bang? Nomor ini D itu. Saya Penggunaan salah waktu nulis. itu. Bentar ya. Yang apa? Bagian D. Bentar bang, saya ngapus yang di atas dulu. Soalnya saya ngerjakan di kelompok 2. Beruntunglah mereka. Hancur ya. Ini kali ya. Pusing mereka nanti. Selalu salah saya nih dari kemarin-kemarin. Kurang minum kayaknya. Alberto, coba lihat yang bagian B tuh. Gimana jawaban saya? Yang B ya. Ya, bisa kak. Bisa ya tuh? Bisa. Kalau gelap juga nggak bisa gitu kan kita nanti bilangnya. Ya. Terus yang Satu. bagian 2 itu? Bagian 2 tuh saya tadi tuh sikap lilin. Yang nomor 1 nih sikap lilin. Nah, benar enggak tuh tahapan kayak kita melakukan pembelajaran tuh tahapannya, coba cek kak, benar enggak? Oke, bentar. Senang lantai ya. Senam lantai, sikap lilin. Senam lantai. Lantai. Sikap lilin. Yang mudah dijelaskan jadi. Karena Kak Nisa kemarin tuh kita susah dari yang mudah ke yang sulit. Tahapan mereka ngajar kayak kita ngajar kelas 4 kan beda kayak kelas 5. Itu yang masih bingung saya agak. Terus apa lagi yang mudah? Halo Kak, Iya, bisa akses modul yang itu loh yang saya kirim tuh 2.1 tuh ada konsep pengembangan konten di halaman 25. 36. Oh, 36. 36. Yang Maret 24 2.1 kan itu ada konsep pengembangan konten, ada menetapkan progres atau ekstensi gitu-gitu. Iya, ekstensi. Iya. Nah, Itu kita yang tulis diisikan contohnya. atau misalnya Contoh gerakannya atau apa ya? ada diminta contoh gerakan juga ya, bentar. Menetapkan konten, urutan pengajaran yang dilakukan, keterampilan gerak yang diajarkan. Ini kan berarti kakak pilih juga sama dengan yang bawah, misalnya mau disamakan juga nggak apa-apa. Misalnya kan yang bawah itu tadi tentang volley ya, atau tentang apa misalnya kan. Berarti nomor 1 misalnya disamakan volley. Urutan pengajaran yang dilakukan. Ketika mengajar volley kelas 1 SD atau tingkat SD dengan tingkat SMP dan SMA pasti berbeda kan. Jadi kita kayak berpikir gimana pentahapannya. Misalnya untuk kakak ngajar di SMA ya? Saya SD. Saya ngajar di SMA. Sapinus SMA. Ya SD dan SMA gitu. Jadi kita cari ide atau cari di Google atau gimana. Kakak kan pasti tahu. Misalnya ngajarkan gerak di kelas yang lebih rendah dan tinggi kan pasti berbeda. Jadi bisa ditulis misalnya di kelas 7 materi tentang volley tadi masih tentang asing misalnya. Di kelas 8 sudah tentang apa, kelas 9 tentang apa, kayak gitu boleh nulisnya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Atau nggak apa-apa di kelas 1 semuanya, tapi misalnya gini, pertama mengajarkan tentang passing dulu, yang kedua tentang servis,
Yang ketiga tentang smash misalnya seperti itu boleh. Jadi dilihat dari kesulitan-kesulitannya. Antara gerakan-gerakan itu mana yang lebih sulit begitu. Itu contoh volley ya. Kakak-kakak bisa dicampurkan atau divariasikan di kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti nanya Kak, ini tugas kami ini dari 1 sampai 3 itu satu materi aja Kak? Nomor 1, 2, 3 boleh? Mau disamakan satu materi nggak apa-apa. Kan nanti tinggal isyaratnya yang berbeda gitu kan? Oh, kalau beda juga enggak apa kan? Ya nggak apa-apa. Kalau ini kan yang saya yang nomor 2 nih, yang kami nomor 2 nih kan yang tentang menahapkan konten dan aspek koordinasi penugasan itu terampil gerak yang diajarkan itu kami tulis di sini senam lantai sikap lilin. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukannya itu dari dia melakukan baring, rapat kendal kaki. Itu benar atau salah Kak ya? Boleh, nggak apa-apa. Kayak kemarin itu kan yang ngerjakan diskusi nomor 2 itu ada pengorganisasiannya gitu kan. Apa sih gerakan pertama yang harus dilakukan gitu. Kayak misalnya untuk lari, apa pertamanya mungkin pemanasan dulu, baru kegiatan lari, nanti ada pendinginan kayak gitu. Kakak-kakak pasti lebih paham kontennya. Oh, iya. Ada Kalau nomor tahapan-tahapannya. satunya senam lantai, nomor 2-nya boleh yang lain gitu. Yang bagian 2 Kak. Mm-mm. Halo. Oke. Yang kedua Kami, yo. Menetapkan konsep pengembangan konten. Penerapan nih kayak tampak bola dulu, habis itu dengan bola kata contohnya nih Bang, kalau kata materinya nih. yang Kemudian mana? kita coba passing jarak dekat, kemudian habis itu passing jarak jauh di Yang materi yang dibagikan, konsep pengembangan konten. yang itu. Ambil bola voli ya. Berarti itu contohnya aja yang di buku itu. Kalau bola voli, jadi kita lakukan dulu tanpa bola, habis itu dengan bola, kemudian Melakukan, jaraknya jarak dekat, habis itu jarak jauh. Melakukan gerak dasar dulu ya. Gerak Iya. dasar passing tanpa bola. Itu ya. Iya. Passing tanpa bola. Gerak dasar. Lebih spesifik ya Bang, gerakan passing, misalnya passing bawah tanpa bola. Dari posisi menjelaskan dulu. kaki. Menjelaskan posisi tangan dan kaki dalam gerak dasar passing bawah gitu ya. Iya. Lalu melakukan terus lalu apa ya, siswa melakukan gitu kan? Iya. Saya coba yang isyarat nomor 3, isyarat cu. Nah, lakukan passing bawah. Kalau lari itu apa namanya kita yang jongkok tuh ya? Apa yang jongkok? Kan ada start jongkok, start melayang gitu kan? Start jongkok, start melayang. Alan sikap start jongkok. Nanti salah kelompok lagi, udah panjang-panjang tulis. Lakukan gerak dasar passing bawah. Berpasangan. Siap. Jadilah. Nanti aku selesai ini lo. Bokong.
belum tahu nih kau paling jam 12. Bokong diangkat atau kaki diluruskan ya? Kaki. Yang mana tuh? Oh, tapi enggak diluruskan kalau start jongkok tuh, Pak. Kalau kan ini bersedia posisi siap dengan awalan sikap start jongkok. Siap. Itu berdiri kok. Hah? Coba lihat. Ini ke jalannya? Aman. Surat tugas itu ngomong jalan tuh kan. Aman. Surat tugas apa nih? Enggak. Kan nggak masalah meeting atau itu, yang penting pandai bawanya. Nggak ada yang dalam-dalam. Kalau licin-licin dikit biasa lah. Tuh. Ah. Itu Kak. Kalau itu surat jalan kita itu. Chat ya, jalannya. Iya, surat jalan kita ke Sanggau. Kan ada tuh surat tugas. Katanya saya tanya kemarin sih, surat tugas tuh printkan atau enggak perlu, kan udah dikasih kemarin tuh yang untuk SD, SMP, SMA. Terus yang perlu tuh yang surat yang awal dulu, yang fakta kah apa tuh ya? Oh, fakta integritas ya. Itu Bawa, Kak. Itu dibawa. Itu aja katanya. Oh, ada Kak Anissa. Oh, Kak. tugas dari Ini, kepala sekolah. jadi enggak, surat Kakak tugas tuh dari bawa kepala ini, sekolah halo? yang menugaskan Halo? kita berangkat. Ya Kak, ya Kak. Enggak. Tidak perlu Iya, ada Kak. surat tugas dari kepala sekolah lagi ya, Kak. Kan sudah ada surat tugas dari dinas. Itu pertama di print juga, tetap di print. Dibawa sama surat fakta integritas yang ada materai itu dibawa. Jadi ada 2 surat yang dibawa. Yang mana Kak yang pertama? Yang fakta integritas dulu loh, waktu kita mau kegiatan daring itu kan ada disuruh unggah fakta integritas kan, yang pakai materai. Nah, itu dibawa satu kan. Yang kedua itu Yang tanda tangan kita itu ya. surat tugas yang dari Dinas Pendidikan. Kalau SMA yang dari provinsi, kalau SD SMP dari kabupaten. Yang mana itu ya? Belum saya print loh Kak. Iya. Dua 12 menit lagi Kak ngerjain. Kak Berto, Iya Kak. itu yang sprint itu siap kan terus apa lagi? Itulah kaki apa tuh Kak? Siap kaki. Atau kok nggak diangkat? Itu apa? Coba Kakak tulis ya. Siap. Kakak enggak pakai laptop ya. Enggak ada laptop nih, bentar saya tuliskan ya. Oh, siap Kak, siap. Bersedia posisinya. Anselmus nih yang paham betul nih kalau saya nih. Saya dari tadi keluar masuk Kak. Ini juga hujan deras nih di sini. Cancel. Posisi siap tuh apa yang kita jelaskan Ya. cancel? Kaki diangkat ke atas atau bokong? Atau bagian belakang? Itu dalam cabang Ini kan isyaratnya kita lari sprint nih, lari sprint nomor 3 cancel ya. Sedianya nih posisi siap dengan awalan sikap start jongkok. Kemudian siap nih apa gimana kita menjelaskannya? Kaki tekuk ya? Kaki dan pantat diangkat. Awalnya kan bersedia dulu. Kaki dan ya boleh bokong kah pantat yang bersedia itu jongkok. Bersedia itu jongkok. Siap itu ke salah satu kaki. Siap dan awalan sikap start jongkok. Salah satu kaki diluruskan. Siap salah satu ya, boleh diluruskan. Tergantung tolakannya lah ya, tangan kiri atau kanan kan? Iya, tergantung tolakan. Ya, kanan atau kiri Kak.
Kaki yang paling kuat lah. Dan gimana bahasanya sih? Nanti ke Sanggau tuh kita bawa pakaian apa-apa aja ya. Yang Pakaian katanya sih yang olahraga pas juga tuh kita belajar tuh gunakan pakaian olahraga, katakan Nisa kemarin tuh kalau nggak salah. Terus hari pertama harus olahraga pakai ya. pakaian P apa tuh? PDH tuh. PDE. PDH. PDL tuh yang coklat itu kah? Ya ya. Yang Pemda itu ya? Nggak tahu. Ya, PDH mana tuh? coklat. Anu warna kaki. Kaki. Yang ke Ansel aman ke Ansel. Saya sebenarnya mau pakai baju putih tuh. Kak Anissa kemarin bilang harus pakai itu. Karena hari Senin kan. Ya. Cuma nggak tahu lah peraturannya tuh kan Putih hitam pun ketika apa? kan nggak boleh pakai baju tuh katanya kemarin. Jadi enggak ya? Nah, udah disamakan sekarang, udah Oh dibolehkan. iya. Oh iya. Kansel coba salah satu kaki diluruskan dengan tolakan tumpuan kaki apa ya? Waktunya. Kaki Itu kan dua-duanya memang diangkat. Ya, Ah, nanti kalau ada yang yang satu komen terus jongkok. pasti satunya ngikut Ini soalnya. kan awalnya jongkok nih saat besok. satunya kan posisi. Nah, nanti Ya, siap. Nah, ini tumpuan kita udah siap. Nanti pantat kita tuh angkat. ya. Mungkin lebih singkatnya tuh tubuh bagian bokong diangkat sedikit gitu. Tuh, Jak. Kali singkatnya gimana? Dengan tolakan tumpuan kaki. Gimana ya? Menolak. Kansel coba lihat dulu kak. Iya. Gimana, Kak? Nomor 2 ini apa ya? Bentar ya. Kansel kan paham kalau ada itu. Nomor 2. Kalau nomor yang kedua ini bisa pakai sirkuit training kah? Bisa. Gimana kita jelaskan Bang nomor 2 itu? Yang satunya. Ngopi loh, ngopi. Oh ya, boleh. Oh, saya ada buat. Sedikit. Berarti fluid pertama lari apa gitu. Lari depan. Boleh Bang nomor 2 tuh kita tulis. Hidup kah laptop? Lagi ngeprint enggak? Siapa? Diri. Enggak sih. Lagi buka WA enggak? Enggak ya? Boleh Kak tolong printkan itu surat Tugas. yang dari pemerintah nih. Saya kirim ya ke dia. Cancel. Ya. Minta tolong ya. Apa komentar kepala sekolah dari surat yang dari dinas kemarin? Poin nomor 2 Oh, ada dikasih. Aduh, Pak Per. poin nomor 2. 4, nomor Yes. 4 kita. Nomor Bukan. 4. Buka. Satunya diprintkan dua kali ya. Nomor 4 kali. Tadi saya Itu Pak yang apa nomor 4 tuh? komisi. Apa surat tuh yang 2 aja poinnya. 1 mereka hanya Oh, ada menyiapkan satu lagi tuh kak. makan dan minum. Ada yang revisi. Coba kirimkan ke. Revisi. Saya nggak dapat tuh. Salah berarti saya kirimnya. Dapat ke Ansel. Nanti. Tanggapinya dari Berapa tuh? Saya masih nggak ada Kalau jawaban. Kalau kami soal kayak gitu tuh
mendukung lah. Yang enggak mendukung Per hari nih lah. kadang-kadang nih. Hah? Per hari? Saya aja ditanya, penginapan disediakan enggak? Enggak, dia cari sendiri. Habis itu udah centang hijau 2. Punya Kak Selmut per hari dikasih berapa Kak? Untuk gambaran saya Pak nanti. 2,5. 250 apa ya, tuh? Zel. Apa yang ada 2,5 tuh? Dari sekolah, Bang. Oh, Kak Ari, Kirim ke Ansel. Udah dapat enggak? Udah dikirim enggak? enggak, belum, nanti loh, lagi tugas nih dulu sebentar. Kak Ari, saya biar enggak saya ada yang ketik ya. minta dari sekolah tuh. Bukan saya yang Gimana, minta, kalau Kak? sekolah Ada yang minta. Kak Ari, saya yang ketik ya. Udah mau selesai tuh Ah, 4 ini menit lagi. Bentar ya. Nomor 2. Tulis Kak Ansel. Yang sprint ya, lari pendek ya. Ya. Del, yang ya tuh lari sekencang-kencangnya, ya tuh. Yang Ya. sprint. Oke, Bentar ya, bentar. lari sekencang kencangnya. Oke, yang ini tadi apa nih? Bahasanya benar gak? Sirkuit training. Oke. Fluid pertama, Fluid pertama. lari di 1. tempat. Lari di tempat. Fluid 2. Apa namanya yang Apa yang namanya? enak? Apa cancel? Lompat dada kak dia? Lagi Lompat nih. dada ya? Setinggi dada. Lompat dada, setinggi dada kak? Dada kan? Setinggi Setinggi dada atau lompat dada? Lompat setinggi dada. Kita Lalu yang lompat, ketiga, kemudian tangan kayak gini ya. Fluid 3. yang Apa tuh? ketiga push up. 3 kali gitu ya. Push up bolehlah ambil yang paling rendah lah. 5 kali lah, 5 kali. Kan tet gitu. Push up. Kak Selmut jadi itu Kak? Udah. Yang ada itu ya? 5 kali. Push up ya. Habis itu Push up. Udah aja kali. segitu aja kak sirkuit training. Ya. Kata guru sudah pulang ke rumah. Tambah 4 backup. 4 backup. Fluid keempat backup. Fluid 4. Oh, kita apa enggak bisa Iya, Kak. keluar, Bang. Bang di room utama. Fluid keempat backup. Fluid kelima Udah capek anak. 5. sprint. Fluid kelima sprint. Dia Kelima kan 5 ya. Aku 5 kali. sprint. Fluid kelima aja, jangan 5 kali, 1 kali. Oke. Sprint sampai Batas jarak batas yang Masih hujan. Kamu yang hujan. Oke. udah sit dah. 7. Cuma yang kita nih yang anu tadi tuh, yang di atas tuh ada yang satu yang kayak saya tadi tuh baru 1 aja. Nomor C tadi, yang nomor 1 aja. Cukup ke 1 ya? Kedua. Terus ya kan? Kak Selmut baca Kak Selmut udah saya tambahkan nih. Cek 1. Cek Kak. Nah, T1 2 pas aja, 1. Kak. Dulu. Cek sound. Aman. Pas. Oh, udah datang. Udah keluar mereka. Oke, Kita dengar masukan dan saran dari Kak Suhartini ya nanti kawan-kawan ya. Iya. Kak Suharti ini udah di room nih, udah dengar dah. Iya dong. Tadi tuh ke Korwil dulu ngantar surat tugas.
Oh iya ya, cancel dah kak. supaya nanti dapat juga dari dana bos. Itu kita nih dalam keterangan sekolah tuh izin atau masuk ya? Masuk DL, dinas luar. Oh siap kak. Biasanya takut ditulis Nggak I boleh kan. izin masuk itu. Kak Ansel tuh DL dari Talo katanya. Masuk. Tadi Korwil tuh udah mengarahkan. Nggak boleh diizin katanya. Terima kasih kak infonya. Jangan lupa kalian tuh pamit dengan Korwil. Jangan membelakangi. Surat ini, surat tugas yang di print itu yang mana ya? Itu surat tugas yang ditandatangani kepala dinas kita. Baru nanti dari sekolah ngasih kita itu lembaran surat jalan tuh, SKPD-nya. Di SKPD itu kan ada keterangan dari tanggal sekian berangkat dari sini ke tanggal berapa hari nanti dibiayai oleh anggaran dana bos gitu. Kan lumayan 200.000 sehari 6 hari dapat. Ada contoh suratnya enggak kak? Ada, Ada contoh suratnya enggak ya? ada lah. Nah, boleh lah kak, kirimkan kak. Mau filenya apa fotonya? Ya filenya lah kak. Biasanya belum soalnya. Filenya. Ini kelompoknya siapa ya? Kelompok 2 kayaknya belum pulang ya? Masih di room kah? Belum bel kak, jadi belum pulang. Iya, ini ada Kak Juni, Kak Nina belum masuk nih. Mungkin masih ada di room sana. Kak Nina tadi Out lagi kah? nyangkut. Oh nyangkut. Oke, nggak apa-apa. Baik, kakak-kakak sekalian, kita sudah sampai di tahapan ketiga, yakni presentasi atau berbagi hasil diskusi kakak-kakak. Untuk kelompok 1, kami persilahkan untuk presentasi. Seperti biasa, kelompok 2 itu persiapan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau apa aja lah, pokoknya yang penting kasih feedback. Kemudian nanti seperti biasa kelompok 2 ditanggapi kelompok 3 dan kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Oke ya kakak-kakak ya. Silakan dimulai untuk kelompok 1, Kak Alberto, Kak Vinus, Kak Ansel. Padahal tadi itu saya settingnya itu 3-3-4. Kok bisa Kak Teguh sama Kak Juni cuma berdua? Kayaknya ada yang nggak masuk ke board tuh tadi tuh. Ya kak, cuman izin kak, belum selesai nih kak. Soalnya Kak Juni berat lewat HP katanya, dia lewat HP cuman agak berat nih. Oh oke, nggak apa-apa. Kak Teguh kan berarti kelompok 2, jadi boleh kelompok 1 dan kelompok 3 dulu yang presentasi. Silakan ya. Iya, siap kak. Oke, share screen. Siapa nih? Silakan Pak Krismin, boleh lanjut. Saya boleh, saya bacakan kak. Kak, silakan Kak Nina. Bentar loh. Apa Gi? Suara ini enggak keluar ya suaranya? Ya. Kok nggak bisa di Diriku ada Putus sama suara Kak Tini tuh? Wah, sepi lah. Di sini kan enggak ada tetangga. Bentar. Kok nggak bisa di itu ya? Apanya? Kak, tadi udah ada tuh. Nggak bisa digeser. Oh, ke sini kali ya? Bergeser kah tuh? Aman. Oke, aman. Tadi nge-lag Bergeser. ya. Iya, udah. Oke.
Dah. Sip. Dipersilakan untuk Kak Oke, Nina membacakan. terima kasih Kak Krismin. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok, saya sendiri, Kak Suartini, Gusti Ahmad, dan Kak Krismin. Oke. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Tunggu, kucing saya nyemplung ke sungai. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lanjut Kak Gusti. Ayo lanjut. Lagi ngeringkan kucing dulu. Iya. Ya, Semangat baik, Kak Nina. Cuman di tempat saya ini nggak kondusif nih, Mas. Tapi kedengaran kan? Kedengaran jelas. Cek. Mantap suaranya, mantap. Ayo silakan disambung, dibantu Kak Nina tuh. Oke, saya aja. Kedengaran kah suara saya nih? Jelas, Aman. jelas. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan dari Kak Nina. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama itu membuat pra pembelajaran semenarik mungkin. Contohnya, menarik perhatian siswa dengan melakukan ice breaking. Kemudian, memberikan motivasi dan inspirasi serta guru berpenampilan menarik dan wangi. Kemudian, menggunakan komunikasi verbal dengan menghitung 1-3 atau berteriak mulai. Kemudian, komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Untuk poin B, mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan sebagai bagian dari pembelajaran, kemudian mengatasi gangguan dari faktor suara dan keramaian, kemudian penataan area dan peralatan yang baik, adaptasi terhadap kondisi cuaca, kemudian menghadapi permukaan lapangan yang tidak ideal, menetapkan area fokus dan batasan fisik, kemudian pemberian tugas gerak yang menarik dan menantang, kemudian pengelolaan energi siswa di lingkungan terbuka. Selanjutnya, memberikan umpan balik langsung dan pengaturan waktu dengan bijak. Untuk poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu instruksi yang jelas. Definisinya, pastikan instruksi yang diberikan mengenai tugas gerak sangat jelas dan singkat. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan sampaikan satu langkah dalam satu waktu untuk menghindari kebingungan. Kemudian yang poin kedua, mendemonstrasikan langsung. Lakukan demonstrasi tugas gerak secara langsung dan perlahan. Jelaskan setiap tahap gerakan sembari melakukannya. Ini membuat siswa yang belajar melalui pengalihan. Poin D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama itu persiapan dan perencanaan yang matang, demonstrasi cepat dan efektif, kemudian penggunaan isyarat nonverbal untuk efisien waktu, kemudian pembagian waktu yang profesional, kemudian atur kelompok untuk meminimalkan antrian dan menunggu. Kemudian pemanfaatan waktu saat transisi, kemudian latihan berulang untuk memaksimalkan pemahaman dan mengatur suasana kelas yang fokus dan disiplin. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Boleh Kak Tini bantu untuk menjelaskan? Lanjut ja, Lanjut ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di kolom keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu passing bawah dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama berdiri tegak pandangan mata ke depan, kemudian kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua lutut direndahkan atau ditekuk,
pandangan ke depan atau ke arah datangnya bola. Kemudian kedua tangan diluruskan ke depan dan dirapatkan. Kemudian posisi ibu jari sejajar. Jika bola sudah hampir tiba, arahkan kedua tangan mengikuti arah datangnya bola. Kemudian ayunkan kedua tangan untuk memukul bola dan lakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, passing atas pada permainan bola voli. Cara melakukannya itu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan, dan posisi tangan di depan dada atau di atas dahi. Kemudian renggangkan jari-jari dan jari telunjuk membentuk segitiga kecil. Kemudian fokuskan pandangan ke arah bola. Kemudian dorongkan bola ke arah yang diinginkan dengan meluruskan lengan. Kemudian naikkan lutut yang menekuk, direndahkan atau angkat sedikit tumit. Lakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga itu isyarat kue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu lari cepat, isyaratnya aba-aba bersedia, posisi siap, pandangan ke depan, posisi kaki depan dominan berada di belakang garis start. Kemudian aba-aba siap, mulai dari posisi jongkok, rendahkan kedua tangan di garis start dan jari-jari terbuka, berat badan condong ke depan. Kemudian aba-abaya, fokuskan pandangan ke arah lintasan, jangan melihat kaki atau tangan. Pastikan kepala dengan posisi garis lurus untuk menjaga keseimbangan. Kemudian untuk keterampilan yang kedua, yaitu bola basket. Isyaratnya atau cue, posisi kaki dan lutut. Yang pertama itu berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua itu posisi tangan, gunakan ujung jari atau bukan telapak tangan untuk memantulkan bola ke lantai. Yang ketiga, kontrol bola. Bola dipantulkan dengan ketinggian antara pinggang hingga dada. Jangan pandang ke depan atau jangan terus melihat bola. Kemudian melindungi bola. Gunakan tubuh dan tangan bebas untuk melindungi bola dari lawan saat mengiring bola. Kemudian arahkan dribble. Dribble dilakukan ke depan, ke samping, atau bahkan ke belakang, tergantung pada situasi. Keterampilan lanjutan, crossover. Pindahkan bola dari tangan satu ke tangan lainnya dengan cepat untuk mengoceh lawan. Kemudian win the back. Dribbling dilakukan di belakang tubuh untuk menghindari lawan. Oke, sekian pembahasan dari kami. Mana Kak Nina? Halo Kak Nina? Wah. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 memberikan tanggapan terhadap hasil dari presentasi. Sebentar. Asa. Silakan ya kakak-kakak untuk kasih tanggapan. Saya sambil menerima telepon dari Ibu Pejabat Dinas. Kelompok 2 tadi Kak Teguh ya? Kak Teguh bisa? Itu dari kelompok 3. Halo? Halo? Halo Kak. Ya, silakan Kak Teguh memberikan tanggapan untuk hasil diskusi kelompok 1. Oh iya Kak. Itu kan? Kelompok 2 Kak ya. Iya, iya. Mohon maaf Pak, saya masih ngerjakan nih Kak, soalnya sendiri soalnya.
Jadi saya belum fokus. Tapi saya baca-baca dulu Kak ya, yang punya kelompok 1 tuh. Soalnya saya lagi ngerjain Baik, punya saya ini belum mungkin selesai. boleh kelompok 3 dulu yang memberi tanggapan ya, kelompok 3 terhadap dulu. hasil kerja kelompok 1. Ya, silakan Kak Teguh. Halo, Assalamualaikum Bu. Ya, salam. Tugas Senin tuh kita Bagaimana Bu? Anu itu putus-putus untuk petugas Senin. fasilitator oke kan? Oke, cuma ya itulah Bu, mereka itu tuh berangkatnya subuh dari kampung mereka masing-masing. Saya agak deg-degan juga itu. Oh iya Kak, udah saya baca tadi Kak, udah bagus sih. Udah sip lah untuk kelompok 1 presentasinya. Baik, terima kasih Kak Teguh. Iya Kak, makasih juga Kak. Siap. Lanjut kelompok 3 untuk mempresentasikan, silakan. Oke, kakak-kakak. Silakan dilanjutkan ya Kak Teguh. Nampaknya masih berhalangan atau kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2 dulu. Untuk secara garis besar hasil presentasi kelompok 1 sudah oke. Oh, kelompok 3 juga ya. Karena kelompok 2 Kak Teguh tadi katanya kerja sendiri karena Kak Juni terganggu sinyal. Silakan untuk kelompok 3 untuk presentasi terlebih dahulu. Kelompok 1 menanggapi nanti. Kak Krismin boleh stop screen. Untuk kelompok 3 siapa yang presentasi? Ayo Kak Fidel, Kak Fidel. Oke, siap. Kak Fidel Saya boleh. coba. Yang baca saya atau Kak Ari atau Kak Ensen atau Kak Venus? Boleh Kak Alberto Kak, kalau lagi ada kerjaan. Oke, siap. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Sini berbagai referensi inspiratif, penyajian tugas gerak kelompok 3, Kak Vivinus Klau, Kak Ari Putra Pardo Muan Saragi, Kak Anselmus, dan saya sendiri. Untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini menjelaskan peraturan pembelajaran, kemudian menjelaskan tahapan-tahapan materi praktek yang akan dilaksanakan. Dan yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pastikan ruang kelas nyaman dan teratur sebelum pembelajaran dimulai. Gunakan pencahayaan yang baik dan ventilasi yang baik supaya suasana belajar jadi menyenangkan. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Melakukan ice breaking, guru tepuk 1 kali, murid tepuk 2 kali, guru tepuk 2 kali, murid tepuk 4 kali. Kemudian yang D, menggunakan waktu yang efisien. Pertama, jangan terlalu banyak berceramah. Kemudian yang kedua, aktivitas gerak atau pemanasan dengan permainan. Lanjut dari kelompok kami yang untuk yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama senam lantai yaitu sikap lilin. Urutan pengajaran yang dilakukan, posisi badan baring terlentang, rapatkan kedua kaki, angkat kedua kaki ke atas lurus, topongkan badan bagian belakang dengan kedua tangan, tahan sampai benar-benar lurus ke atas, kalau sudah turunkan kakinya perlahan. Kemudian keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua, bola voli.
Urutan pengajaran, bentar Kak, ngegrup. Urutan pengajaran yang dilakukannya menjelaskan posisi tangan dan kaki dalam gerak dasar passing bawah. Kaki ditekuk, membuka kaki selebar bahu, kedua tangan dirapatkan dan saling menggenggam. Kemudian yang keduanya melakukan gerak dasar passing bawah berpasangan dari jarak dekat. Selanjutnya melakukan gerak dasar passing bawah berpasangan dengan jarak jauh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama sprint atau lari pendek. Isyarat atau cue yang bisa digunakan start. Start jongkok di belakang garis start. Teknik ini memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan yang lebih besar. Kemudian tadi kakinya bertolak dengan kekuatan penuh, angkat lutut setinggi pinggul. Kemudian badan condong tubuh ke depan dengan santai, pandangan ke depan dan fokus, ya lari sekencang-kencangnya. Di sini tadi ada bersedia siap ya. Kemudian yang keduanya sirkuit training. Ini tahapan atau isyarat yang digunakan. Peluit pertama itu lari di tempat, peluit kedua lompat setinggi dada, peluit ketiga push up, peluit keempat back up, dan peluit kelima sprint sampai jarak yang ditentukan. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Silakan kalau ada masukan atau saran atau koreksi dari tim kelompok 1 dan 2, kami silakan. Terima kasih. Mic-nya mic Kak Nisa off tuh. Dari tadi udah ngomong kemana-mana ya, rupanya mati mic-nya, ya Allah. Ya, terima kasih Kak Gusti sudah diingatkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan terkait materi atau hasil diskusi yang sudah disampaikan. Baik, saya akan menanggapi sedikit, Kak Nisa. Ini mungkin untuk semua kelompok kali ya. Kak Alberto, boleh di ini, Bang, pelan-pelan Bang. Keterampilan gerak. Oke, stop. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan. Mungkin ini masukan dari saya atau tambahan sedikit ya. Tadi pun di kelompok kami juga lupa menambahkan mungkin urutan pengajarannya. Yang pertama mungkin melakukan pemanasan dulu ya. Setelah itu baru ke kegiatan selanjutnya. Tadi pun kelompok kami terhilapkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yang lain silakan. Silakan bagaimana tanggapannya Kak Alberto ya tadi yang menyampaikan ya? Bisa diterima. Baik, Kak, masukan dari Kak Nina? Diterima Kak, terima kasih banyak Kak Nina. Sama-sama. Boleh diperbaiki nanti ya tugasnya masing-masing supaya ketika nanti dikumpulkan ke saya itu sudah oke gitu. Kak Gusti, Kak ada yang mau kasih masukan lagi? Kelompok kita. Gimana? Gimana Kak Nina? Punya kita kan belum juga ditambahkan juga melakukan pemanasan atau iya. Nanti paling ditambahkan pemanasan ya Kak sama pendinginan. Iya, mantap. Oke. Ada yang lain
Mungkin mau menyampaikan tanggapannya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi kelompok 2 ya, kelompok Kak Teguh dan Kak Juni. Silakan Kak Teguh disampaikan hasil presentasinya. Iya Kak, tapi belum selesai nih Kak. Nggak apa-apa, seadanya aja. Iya, tapi juga lagi terhapus nih. Bentar Kak ya. Seadanya aja nggak apa-apa Kak. Bentar Kak. Bukan. Kak bisa kirim link lagi enggak? Soalnya terhapus nih Kak. Saya tekan close jadinya. Oke, saya ini ya, saya yang share screen ya. Iya Kak, ya Kak, Kakak bukain Kak. Kamu nggak baca itu apa? Boleh, tapi kamu guling-guling sini. Guling-guling situ. Melva sana, Melva. Nggak ada. Silakan Kak Teguh, sudah saya share screen. Iya Kak. Jadi di sini kelompok ini ya apa adanya ya Kak ya. Nah ini yang untuk ini belum saya isi yang pertama nih. Yang kedua tuh juga belum sempat diisi tuh. Yang pertama mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yaitu menata ruang kelas. Terus yang kedua memperhatikan lingkungan luar kelas. Itu hendak tempat saya jabarkan tuh Kak. Lalu yang C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu dengan cara menggunakan media yang menarik dan ajak siswa berkomunikasi. Terus penggunaan waktu yang efisien yaitu buat rencana yang prioritas. Menggunakan media yang menarik dan ajak siswa berkomunikasi. Dan penggunaan waktu yang efisien yaitu buat rencana yang prioritas dan evaluasi. Yang kedua nih Kak, belum sempat saya kerjakan nih Kak. Nah, yang nomor 3 nih, yang saya sendiri yang ngerjakannya, nomor 3 tuh. Nah, ini Kak, yang masalah isyarat atau C pembelajaran, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Yang saya ambil itu dari isyarat C itu yang bisa digunakan itu adalah atletik. Yang sempat juga kemarin saya jelaskan, yaitu lari jarak pendek atau jarak jauh. Isyaratnya yaitu menggunakan bersedia, siap, ya. Nah, kalau bersedia itu kan pelari itu memposisikan diri dengan salah satu kaki di depan, sedikit di belakang garis start. Terus untuk siap, pelari mengangkat bagian pinggul lebih tinggi dari bahu, tangan tetap lurus, pandangan lurus ke arah lintasan. Yang terakhir ada ya, untuk itu posisi pelari untuk siap lari dengan secepat mungkin. Untuk renang, yang bisa diambil untuk aba-abanya, yaitu aba ada 3 ya. Yang pertama peluit panjang. Nah, peluit panjang itu kodenya atau aba-abanya atau isyaratnya untuk perenang itu naik ke atas balok star. Yang kedua isyaratnya ada take your marks. Take your marks ya. Take your marks itu aba-aba perenang untuk mengambil posisi start. Yang terakhir ada tembakan pistol. Kalau kita kadang pistol nggak punya, pakai aba-aba peluit juga.
biasa tuh kalau nggak ada pistol tuh pertama peluit 3 kali, pipit untuk peluit panjang itu untuk naik ke atas balok, take your mark untuk bersiap, dan tembakan atau peluit 1 kali itu untuk aba-aba perenang memulai lompat ke air. Itu sih Kak. Ya terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2 maksudnya, kelompok 1 dan kelompok 3 boleh ya? Siapa yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Terkait renang dan atletik ya. Saya lihat sama ya dengan kelompok 1. Yang bagian ini atletiknya. Ya bagian 3 aja tuh kayak yang. Iya, yang ada. Apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup teman-teman? Boleh kasih reaction ya, biar saya tahu kita masih ada di sini. Baru Kak Nina, Kak Teguh sudah ngasih reaksi. Oke, yang lainnya ya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya karena kita sudah jam 11.08 menit. Tadi kita jam 10 lebih 10 menit mulai ya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya yakni refleksi. Refleksi itu menggunakan pertanyaan dan kakak-kakak itu nanti seperti biasa ya menjawab pertanyaan. Namun untuk hari ini saya minta perwakilan aja. 1 orang untuk menjawab soal nomor 1 dan yang lainnya menjawab soal nomor 2. Silakan ya kakak-kakak. Ini ada pertanyaan refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Terutama mungkin dari saling diskusi dengan temannya atau dari kelompok lainnya. Silakan salah satu kakak-kakak mewakili teman yang lain untuk menyampaikan refleksinya. Oke, Kak Nina silakan. Oke, terima kasih Kak Nisa. Informasi baru yang menarik bagi saya pada materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yaitu cuy dan cuy lagi. Ya mungkin itu bagi saya itu bahasa baru. Cuma kalau untuk pengertiannya saya sudah memahami gitu Kak ya. Cuma ya untuk kedepannya mungkin lebih bisa saya sandingkan kemudian dan paham itu apa maksudnya gitu. Oke, terima kasih Kak Nina untuk refleksinya. Apakah yang lain ada juga yang mau menjawab pertanyaan ini atau cukup? Kalau cukup kasih reaction ya. Kak Alberto cukup, Kak Teguh oke. Yang lainnya gimana? Kak Vinus, Kak Agusti, Kak Ari, Kak Tini, apakah ada yang mau ngasih refleksi lagi terkait pertanyaan ini atau cukup? Ya, cukup ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Oke. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan salah satu dari kakak-kakak. Mungkin Kak Alberto, silakan Kak Alberto untuk memberikan refleksi terkait pertanyaan yang kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam gitu terkait materi 3 tadi? Ada yang tentang ini ya, cara menarik perhatian siswa, pentahapan konten, dan yang ketiga itu terkait cuy. Kira-kira apakah ada yang ingin dipelajari lebih dalam gitu terkait 3 materi tersebut? Baik Kak, terima kasih. Mungkin yang menarik, informasi yang menarik itu tadi pada mendapatkan perhatian dari peserta didik Kak. Ini mungkin saya akan dalami lagi untuk cara-caranya, tips-tipsnya agar mereka itu tidak mudah bosan seperti yang saya bilang kemarin. Jadi mereka tetap fokus untuk mengikuti materi sebelum kita melakukan praktik. Sekian Kak dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Alberto dan Kak Nini yang sudah mewakili untuk melakukan refleksi.
Semoga hari ini ada hal-hal bermakna yang bisa kita ambil, yang bermanfaat baik untuk kita maupun untuk anak didik kita. Selanjutnya pada sesi akhir ini kakak-kakak telah saling belajar dan juga telah berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau teman kakak-kakak sekalian dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Dan dengan demikian berarti sudah selesai ya kakak-kakak untuk sesi kita kali ini. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama kita sekalian, karena lagi-lagi saya harus mengubah jadwal menyesuaikan dengan, soalnya perjalanan jauh gitu, intinya gitu sebenarnya, saya mau kembali ke Sanggau hari ini gitu. Baik, sampai berjumpa kembali di hari Senin. Saya harap kita semua bisa tepat waktu ya kakak-kakak, karena itu branding diri kita gitu. Bagaimana kita akan lebih dihargai oleh orang lain maupun diri kita sendiri adalah dengan salah satunya disiplin begitu. Untuk hari ini kita cukup. Saya mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan dan saya akhiri. Tapi sebelumnya kita foto dulu ya sebelum berdoa. Mari kita foto dulu. Kak Ari lagi rapat. Oh bisa tapi ya. Oke silahkan. Kak Suhartini, Kak Ansel mau buka kamera atau tidak? Kak Teguh? Tidak dipaksakan ya. Kalau bisa buka, kalau tidak ya mau gimana. Tunggu sebentar ya. Mau dimasukkan ke mana? Ke WA atau di mana? Tahu mungkin yang pernah. Suaranya mati Kak, suaranya. Udah panjang lebar saya ngomong. Baik, saya ambil gambar ya, silakan pakai gaya, tapi saya tidak ini karena saya mengambil gambar. 1, 2, 3. Ntar kayaknya saya ambil 2 kali ya, soalnya ada yang tidak masuk dalam frame. Aduh, hai. WhatsApp-nya sini aja. Bentar ya, Dek. Oke, 1 kali lagi, harap dipertahankan senyum terbaiknya. Aduh, gimana ya? Nggak kelihatan. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kak. Oke, silakan dipimpin doa siapa. Saya ingin hari ini gini, saya yang mimpin doa gitu. Bukan saya yang menunggu. Saya saja kakak. Ya baik, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Baiklah kakak-kakak semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, turun main serta diri kita. Dan 1. Marilah kita berdoa. Enggak tahu. Kita semua diberi kesehatan. Tapi hari ini. Kegiatan ini selesai. Berdoa. Biasa. Berdoa. Ketemu hari Senin. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Izin matikan room ya. Just leave the call. Tak ada nih. Masih ada kita nih. Kok masih direkam tuh ya? Ada rekaman. Ini jam berapa kita kumpul? Izin mundurkan diri lo ya. Mau sholat Jumat. Oh ya, siap Kak Gusti. Cuman sebelumnya nih kakak-kakak,
Sebelumnya kakak saya mau nanyakan untuk pembuatan baju. Soalnya nggak bisa cepat nih. Apakah nggak pending aja atau gimana ya? Karena kita udah terlambat kan kemarin. Kak Suartini pun lambat info kan kemarin. Tonda Nggak kita bisa pakai cepat, baju ya. yang seragam ya Kak, baju yang apa namanya beda motif tapi warna sama gitu. Kita kompak batik kelas kita warna apa hari Senin nih gitu. Senin kan baju coklat ya, Pemda. Oh, coklat Pemda semua ya. Baju kelasnya Enggak, sofa yang bilang disuruh pakai ke sandal ada. Jam berapa ngumpul Kak? Jam 8 ya? Berarti kena Jam 8 tuh udah mulai kayaknya. Oh, jam 8 udah mulai. jam 7 lah kayaknya, bisa jam 7. Jam 7. Jadi Jam 6 sampai jam SMP 1 masih kerekam ya? SMP 1. Si merah. Matikan rekamannya Kak. Gimana? Siapa yang matikannya? langsung tekan X ya, close ya.